Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Dasar-Dasar Kurikulum. Kali ini kita berada di pertemuan ketujuh. Bersama saya Muhammad Almi Hidayat. Di materi yang sebelumnya, kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, di mana kita akan membahas tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Nah, kayak masih ingat ya minggu lalu ya kita mempelajari tentang apa dan bagaimana. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Nah, untuk CPMK kita sendiri, pertama kita akan mendiferensiasikan berbagai kurikulum di Indonesia secara historis. Nah, sebagian kecil kita udah bahas di minggu lalu. Nah, kali ini kita akan membahas bagian yang selanjutnya, yaitu pada sub CPMK kurikulum prakemerdekaan, ini yang minggu lalu ya. Ingat kan minggu lalu? Nah, kemudian kali ini kita akan membahas kurikulum Orde Lama. Oke, prakemerdekaan, Orde Lama. Setelah Orde Lama apa istilahnya? Kayak kalau ada Orde Lama, pasti ada yang namanya Orde Baru. Nah, setelah Orde Baru, apalagi? Ada satu istilah lagi. Ada momen penting di Indonesia saat itu. Ya? Oke, namanya pasca reformasi. Nah, jadi Bapak sendiri membagi sub CPMK ini menjadi beberapa fase, mulai dari penjajahan, prakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi. Ya, ada 4 fase yang akan kita bahas. Minggu lalu kita udah membahas kurikulum prakemerdekaan. Nah, tujuan materi kali ini adalah untuk mendiferensiasikan kurikulum di Indonesia secara garis historis. Gitu. Nah, adapun indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menguraikan kurikulum prakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan pertemuan hari ini, kita akan flashback sedikit saja untuk pertemuan minggu lalu. Apa aja sih yang udah kita bahas? Nih, kita lihat. Pertama ada periode prakemerdekaan. Oke, di mana terbagi 3 tahun ya, ada 3 tahun, tahun pentingnya, kemudian ada kurikulum 1800, kemudian ada 1900. Nah, fase yang terakhir yaitu kurikulum 1940. Ingat ya? Oke, pasti ingat dong. Kali ini kita akan melanjutkan di kurikulum Orde Lama. Oke, kira-kira di kurikulum Orde Lama apa aja nih yang akan kita bahas? Ayo, kira-kira aja. Oh Pak, di Orde Lama seperti ini Pak. Kemudian di Orde Lama waktu itu zaman kakek buyut saya, ini mereka sekolah seperti ini gitu. Kira-kira apa isi dari kurikulum Orde Lama ini? Oke, ini dia. Ini ada sebuah garis panjang dari ujung ke ujung. Nah, di mana pada tiap garis ini ada lingkaran bulat besar. Ada 4 lingkaran bulat besar. Dan masing-masing bulatan ini mewakili apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah dasar-dasar kurikulum ini. Ada namanya prakemerdekaan. Ayo ingat pada slide sebelumnya. Ada prakemerdekaan, kemudian ada Orde Lama, kemudian ada Orde Baru, selanjutnya ada yang namanya pasca reformasi. Oke ya. Kemudian jaraknya kan Pak kayaknya ada sedikit berbeda nih. Kenapa jarak antara Orde Baru sama pasca reformasi sedikit lebih jauh gitu kan? Nih, ada alasannya yaitu pada prakemerdekaan ada tahun 1800 itu kurikulumnya berbeda dengan tahun 1900. Ingat ya minggu lalu ya. Nah, minggu lalu harus diingat tuh. Minggu lalu kita ngapain. Nah, kemudian ada 1940. Nah, kali ini kita berada di Orde Lama, kita akan membahas di kurikulum tahun 1945, awal kemerdekaan. Kemudian 1952, disusul 1964, kemudian masuklah fase Orde Baru. Oke. Nah, di fase Orde Baru ini ada tahun-tahun penting yaitu 1968, 1971, 1984, dan 1994.
Maka tahun 1998 itulah munculnya reformasi di Indonesia. Oke. Nah, pasca reformasi itu ada kurikulum di tahun 2004, kemudian di tahun 2006, 2013, 2019, dan inilah yang dinamakan timeline of curriculum. Gitu. Timeline of curriculum artinya kurikulum di Indonesia itu dimulai awal jauh sebelum prakemerdekaan sampai sekarang di zaman merdeka di era reformasi saat ini. Oke, ingat ya poin-poin pentingnya ya. Nah, maka kita akan membahas pada periode Orde Lama. Ayo, kira-kira di Orde Lama ini apa? Nah, isinya kemerdekaan itu masih belum bisa move on, belum bisa berdiri mandiri untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan sendiri. Artinya dia tetap masih diwarnai oleh zaman Portugis, Belanda, Jepang. Jadi kurikulum kita saat itu masih mengikut dengan masa penjajahan gitu. Jadi belum bisa menciri khaskan ini loh kurikulum Indonesia, belum bisa. Kita masih ada sangkut pautnya, masih ada terikatnya dengan era penjajahan saat itu. Nah, lalu pada tahun berapa saja fase kurikulum Orde Lama? Ayo ingat tahun-tahun penting yang tadi yang ada di timeline of kurikulum Indonesia. Ayo ingat kan? Tahun berapa aja? Nah, benar. Pertama ada di tahun 1945, awal kita merdeka. Kemudian tahun 1952. Kemudian fase yang terakhir di tahun 1964 sebelum berganti menjadi Orde Baru. Oke. Nah, kurikulum 1945. Apa aja yang ada di sini? Awal-awal merdeka nih. Itu ada yang namanya Leerplan. Leerplan itu Leer diambil dari bahasa Belanda, Plan dari bahasa Inggris. Jadi memang bahasa-bahasa awal kemerdekaan kita masih mengadopsi berbagai macam bahasa di mancanegara gitu. Nah, Leerplan artinya dalam pembelajaran kita harus membuat sebuah rencana. Nah, itu. Jadi rencana pembelajaran dulu bahasanya wajib ada di sekolah-sekolah. Apa aja isinya? Nah, pendidikan watak, kesadaran bernegara, bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, dan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Tuh. Jadi ya belum ada belajar seperti, wah kita harus belajar fisika, kimia. Masih belum. Dia fokus pada kehidupan sehari-hari, manfaatnya apa, dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu tujuan kurikulum tahun 1945 sampai 1952. Tuh. Nah, kemudian kurikulum 1952 sampai 1964 itu baru berubah nama menjadi Rencana Pengajaran Terurai untuk Sekolah Rakyat. Nah, dulu tidak ada namanya sekolah dasar, adanya sekolah rakyat atau SR. Tuh, ingat ya, coba nanti kita tanya dengan datu-datu kita atau kakek dari kakek kita, insya Allah kalau masih ada, kita pasti kakek kita itu leluhur kita akan bilang dulu nggak ada SD namanya tuh dulu sekolah rakyat. Nah, tuh. Apa tujuan sekolah rakyat? Untuk membentuk manusia yang susila, tuh menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab atas kesejahteraan pribadi dan juga masyarakat di tanah air. Gitu. Jadi lebih ke arah moral, tanggung jawab itu yang ditanamkan di pendidikan 1952 sampai 1964. Mapelnya apa aja? Dulu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, ilmu sejarah. Tuh, udah mulai mengenal mata pelajaran di tahun ini. Tuh. Kemudian tahun 1968 sampai 1964 sampai 1968 itu apa? Namanya Pancawardana. Apa sih Pancawardana itu? Panca 5, Wardana apa? Ayo, ada yang bisa? Panca yang pertama itu adalah perkembangan moral. Jadi berfokus pada perkembangan moral di tahun 1964. Yang kedua, berfokus pada perkembangan intelijensi. Nah, yang ketiga, emosional. Yang keempat, keprigelan. Nah, yang kelima, jasmani. Tuh, ada 5 fokusnya di kurikulum 1964 sampai 1968. Apa aja sih perkembangan moral itu mapelnya? Nah, mapelnya ada pendidikan masyarakatan, sampai budi pekerti, intelijensi.
Mapelnya bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, IPA gitu, atau pengetahuan alamiah dulu bahasanya. Kemudian perkembangan emosi apa aja yang dipelajari? Nah, musik, lukis, seni tari, drama, tuh, untuk mengolah emosi. Perkembangan kepribadian, ini artinya perkembangan kerajinan tangan atau industri kecil. Tuh. Artinya yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ya ilmu pertanian, peternakan, tuh, dan juga industri kecil, termasuk koperasi. Nah, itu di situ. Artinya bakat kita, usaha kita untuk bertahan hidup itu dipelajari di tahun ini. Kemudian perkembangan jasmani ya otomatis ada pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Oke? Nah, inilah yang dinamakan dengan correlate kurikulum. Artinya kurikulum di tahun 1964 sampai 68 itu dia memang berkolerasi, memang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat saat itu. Gitu. Jadi memang belum ada dibahas masalah komputer, ilmu informatika, ilmu perbintangan mungkin, NASA segala macam belum ada. Karena memang di saat itu, di zaman itu, inilah kurikulum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Oke ya. Selanjutnya, kita masuk di Orde Baru. Apa aja sih di Orde Baru ini? Nah, latar sejarah dan peristiwa itu juga turut andil loh dalam pembentukan atau karakter dari setiap kurikulum di Indonesia. Kita coba flashback kembali. Waktu di zaman penjajahan, kurikulumnya fokus pada penguntungan para penjajah. SDM kita diambil, SDA kita diambil, gitu. Jadi memang ya itu tujuan kurikulum mereka. Di zaman Orde Lama, fokus pada membentuk manusia yang Pancasilais. Nah, tadi terbukti ada Pancawardana, kemudian berfokus pada kepribadian moral bangsa, gitu. Nah, sedangkan di Orde Baru, apa aja coraknya? Apa aja ciri khasnya? Sebelum kita lanjut ke Orde Baru, kira-kira tahun penting apa aja yang ada di kurikulum Orde Baru? Ingat lagi, timeline of kurikulum Indonesia. Oke, tahun-tahunnya udah diingat? Ya, jawabannya adalah di tahun 1968. Disusul tahun 1971, kemudian disusul tahun 1984. Kemudian yang terakhir itu ada di tahun 1994. Ada 4 fase, ada 4 tahun penting di kurikulum Orde Baru. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mulai tahun 1968. Nah, ayo, ada yang masih ingat nggak? Di tahun 1968, apa aja tuh yang dipelajari? Waktu awal mula Presiden Soeharto terpilih. Jadi dulu Orde Lama adalah di zaman Presiden Soekarno, Presiden pertama. Orde Baru adalah di zaman Presiden Soeharto. Ingat? Dulu Presiden Soeharto dikenal sebagai Presiden Pembangunan karena berfokus pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, dulu SD, nah di sini nih udah mulai dikenal namanya SD atau sekolah dasar. SD itu dulu dia terbagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok lah. Apa aja tuh 3 kelompok? Pertama, pembinaan Pancasila. Oke. Kedua, pembinaan pengetahuan dasar. Yang ketiga, kecakapan khusus. Tuh. Artinya pada saat itu sekolah dasar itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada yang fokus pada pembinaan Pancasila, fokus pada pengetahuan dasar, ada fokus pada kecakapan khusus atau keterampilan khusus gitu. Jadi saat itu sekolah dasar itu beragam gitu. Gitu. Ada yang fokus pada Pancasila, pengetahuan dasar dan juga keterampilan khusus atau kecakapan khusus. Lalu apa aja yang dipelajari? Nah, ayo kira-kira pada pembinaan Pancasila nih, apa aja yang akan dipelajari di sekolah itu? Ayo, atau mapelnya apa sih? Gitu. Nah, mapelnya itu mulai pendidikan agama, warganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga olahraga. Itu mapelnya pada kelompok SD Pembinaan Pancasila. Terus mapel pada pengetahuan dasar, ayo, ada yang bisa nebak nggak? Oke. Nah, mapelnya adalah IPA, kemudian berhitung, kesenian, kesejahteraan keluarga, termasuk ilmu kesehatan. Tuh.
Ya, jadi pada pengetahuan dasar. Jadi bagi yang akan nantinya berkeluarga, itu udah dikasih tahu tuh bagaimana cara mensejahterakan keluarga, termasuk ilmu kesehatan. Minimal dia tahulah untuk merawat ataupun mengurusi anak-anak yang sedang tiba-tiba sakit atau pertolongan pertama gitu. Oke. Nah, kemudian kecakapan khusus. Ayo, mapel apa aja nih di kecakapan khusus kita? Nah, ada yang namanya kejuruan agraria atau pertanian. Ada peternakan, ada perikanan. Kemudian ada teknik, kejuruan teknik. Nah, kerajinan tangan, termasuk koperasi dan tabungan. Jadi, dulu kayaknya kecakapan khusus ini sama seperti di zaman sekarang, yaitu sekolah menengah kejuruan. Nah, tapi di zaman 1968 di Orde Lama itu sudah mulai dipelajari sejak SD gitu. Jadi ini nih kalau kamu mau menjadi teknisi atau menjadi seorang petani atau peternak yang sukses, di sini sekolahnya. Nah, seperti itu gitu. Dan itu udah dimulai di tingkat sekolah dasar. Tuh. Oke. Nah, kemudian di tahun 1971 sampai 1975. Oke, kalau yang dulu sebelum 1971 itu SD-nya terbagi 3. Nah, kalau sekarang kira-kira apa isinya? Oke, ada yang namanya BPSI. Ayo, apa itu BPSI? Prosedur pengembangan sistem instruksional. Oke. Kemudian BPSI itu apa ya isinya? Ada yang tahu nggak? Sebuah prosedur pengembangan sistem instruksional itu apa aja isinya? Oke, yang pasti dalam sebuah tahapan atau dalam sebuah sistem itu pasti ada yang namanya tujuan terlebih dahulu. Oke, ada metode, kemudian ada materi, dan juga ada tujuannya di akhir. Jadi tujuannya itu apa PPSI itu? Materinya apa, metodenya apa? Nah, jadi PPSI itu sama seperti silabus di zaman sekarang. Jadi setiap sekolah saat itu mewajibkan setiap gurunya membuat sebuah prosedur pengembangan sistem instruksional selama 1 semester atau selama 1 tahun lah, misalkan di kelas 1 SD, kelas 2 SD gitu. Isinya itu harus memuat pertama metode apa yang akan kita gunakan di dalam kelas. Tuh. Yang kedua materinya materi apa aja. Nah, kemudian tujuannya apa tuh? Tujuan dari ini apa? Tujuan dari kita kembangkan PPSI di kelas 1 contohnya. Itu apa? Apakah hanya sekedar cari terus saja atau sudah bisa bercerita mungkin gitu. Jadi seperti itu contohnya. Oke. Nah, kemudian di tahun 1984 sampai 1992. Nih, di sini ada sebuah lingkaran. Apa aja isinya? Atau apa aja isi kurikulum 1984? Ada yang tahu? Oke. Pertama, itu di sekolah seluruh siswa itu wajib melakukan prosedur pengamatan atau mengamati. Oke. Kalau ada mengamati, langkah selanjutnya mengelompokkan. Tuh. Ya, mengelompokkan. Mengamati, mengelompokkan. Yang ketiga, mendiskusikan. Tuh, sudah kita cermati, kita kelompokkan, kemudian kita diskusikan. Tahap terakhir, ada yang tahu? Melaporkan atau mempresentasikan bahasa kita sendiri. Jadi dulu, corak sekolah atau corak kurikulum itu wajib melakukan 4 tahapan ini. Mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, melaporkan. Gitu. Hampir sama dengan pendekatan saintifik di era sekarang. Kalau dulu, ini dinamakan sebagai CBSA. Ayo, ada yang tahu apa itu CBSA? Oke, banyak yang bilang CBSA itu adalah catat buku sampai habis. Bukan seperti itu. Jadi CBSA itu adalah cara belajar siswa aktif. Jadi memang siswa itu dituntut untuk aktif, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, sampai melaporkan. Artinya, kurikulum di zaman itu sudah berfokus pada siswa seharusnya. Jadi siswa itu dituntut
ayo kamu harus bisa mengamati, kamu harus bisa mengelompokkan, kamu harus bisa mendiskusikan, kamu harus bisa melaporkan, gitu. Nah, maka keempat proses ini kan dinamakan CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, bahasa kurikulumnya adalah proses skill approach. Artinya fokus pada proses kemampuan berproses gitu. Jadi bukan pada hasil. Artinya kan banyak kalau sekarang kurikulum itu bertujuan pada tujuannya agar kurikulum ini berhasil untuk menciptakan kognitivitas siswa atau afektif siswa atau psikomotorik siswa. Kalau di tahun ini, tahun 1984 itu bukan berfokus pada itu, tapi berfokus kepada prosesnya gitu. Nggak peduli apapun hasilnya, yang penting mereka para siswa itu udah bisa merasakan proses gitu. Jadi di sekolah siswa itu ya wajib mengamati, wajib bisa mengelompokkan, wajib bisa mendiskusikan dan bisa membuat laporan. Tuh. Jadi dia berfokus pada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Tuh. Ya, bisa ya. Udah bisa ya mulai membedakannya. Baru di tahun 1994 sampai 1999 awal, nah ini udah di penghujung nih, ini udah di penghujung era Orde Baru. Kurikulumnya itu memuat sangat banyak mapel yang harus dikuasai oleh siswa. Ini khusus di tingkat SD ya, di tingkat SD aja udah terlalu banyak mapelnya. Apa aja? Pertama, Pancasila dan Kewarganegaraan, satu. Kedua, pendidikan agama. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, matematika. Kelima, ada IPA. Dan keenam, ada IPS. Tuh, udah ada 6 nih. Ada 6. Ketujuh, kesenian kerajinan tangan. Kedelapan, pendidikan jasmani dan kesehatan. 9, bahasa Inggris. Tuh, di tahun 1994. Kemudian, muatan lokal. Sejumlah mata pelajaran yang sangat bermacam-macam sesuai dengan kearifan lokal. Nah, bayangkan ada 10 mapel yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Tuh. Ya. Makanya di tahun ini itu dinamakan sebagai muatan yang terlalu banyak kalau bisa Bapak katakan. Di zaman SD harus ada 10 tuh mapelnya. Tuh bayangkan. Nah, kalau dulu itu dinamakan dengan kurikulum 1994, di eranya, di era akhir 1999 itu dinamakan kurikulum yang disempurnakan. Oke ya, udah bisa ya. Jadi, udah bisa kita coba simpulkan kira-kira ada dua fase yang kita pelajari kali ini. Pertama, orde lama dan orde baru. Ya, orde lama ciri khasnya apa, orde baru ciri khasnya apa. Sudah bisa ya? Nah, pertemuan selanjutnya, kan kita masih gantung ya kan? Masih ada satu fase lagi, yaitu fase apa? Pasca reformasi. Ini bocoran untuk pertemuan minggu depan. Pertama kita akan mempelajari yang namanya periode pasca reformasi. Oke, selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada kurikulum 2013. Dan yang terakhir ada yang namanya kurikulum merdeka. Oke ya, berbasis kompetensi, tingkat satuan pendidikan, 2013, dan kurikulum merdeka. Nah, akan ada setidaknya 4 lagi yang akan kita bahas di periode pasca reformasi. Oke ya, tapi next, minggu depan kita akan berjumpa lagi. Nah, seperti biasa, tugas mandiri yang akan kita lakukan, pertama, buatlah tabel persamaan dan perbedaan antar kurikulum prakemerdekaan, orde lama, orde baru. Nah, udah ada 3 fase nih. Lama, baru, kemudian prakemerdekaan. Ingat kan? Flashback dulu lalu. Oke. Jadi dibuat sebuah tabel, persamaannya apa, perbedaannya apa, ciri khasnya apa, tujuannya apa, gitu. Karena setiap kurikulum memiliki tujuan masing-masing. Walaupun tujuannya pada proses, itu juga termasuk ke dalam tujuan. Oke ya. Jadi tujuan itu tidak melulu kepada hasilnya. Oke, ingat, ini udah Bapak kasih bocoran nih. Nah, yang kedua, buatlah analisis SWOT. Nah,
Bisa ya, analisis SWOT yang pernah kita pelajari, kita coba sebelumnya, pada kurikulum prakemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru. Oke, bisa. Jadi setelah tadi kita buat tabel perbedaan persamaan, kita masuk ke tahap yang kedua, tugas yang kedua, yaitu membuat analisis SWOT. Kekuatannya apa sih? Strength-nya itu apa sih dari kurikulum ini? Kelemahannya, weakness-nya itu apa sih? Gitu. Peluangnya, opportunity-nya itu apa sih? Gitu. Dan juga kira-kira apa aja sih kekurangan atau celah yang bisa disalahgunakan dalam kurikulum ini? Nah, itu semua akan kalian bahas, akan kalian rincikan nantinya di soal nomor 2, analisis SWOT. Oke ya. Nah, cuma 2 soal aja. Pertama kita buat tabel perbedaan persamaan, kemudian yang kedua kita buat analisis SWOT-nya. Nah, seperti biasa, tugas itu dikirim ke email Bapak, almi.im75@gmail.com, batas akhir sampai tanggal 9. Nah, jadi tanggal cantik nih, tanggal 9 bulan 9 2023. Oke, nah nanti pertemuan minggu depan, Bapak akan membahas lebih lanjut tentang periode selanjutnya, periode yang terakhir yaitu periode pasca reformasi. Oke ya, paham ya? Nah, kalau gitu, ini udah dicatat ya soalnya. Pertama buat tabel persamaan perbedaan, dan yang kedua buat analisis SWOT. Oke, bisa ya? Pasti bisa. Nah, kalau itu terima kasih Bapak akhiri. Insya Allah apapun yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita pribadi selaku calon guru. Nah, jadi calon guru itu harus bisa mengetahui sejarah kurikulum di Indonesia bagaimana. Agar nanti ke depannya kita bisa memperkirakan, memprediksikan, atau bahkan merancang sebuah kurikulum yang pantas untuk momen Indonesia emas di tahun 2045. Oke. Jadi terima kasih dan sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Bapak akhiri dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.